Tema kita bulan ini, The Devotion of Our Youth, yang kita ambil dari kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan minggu lalu kita sudah bicara tentang hati Tuhan untuk orang-orang Israel. Yeremia, kalau kita mau lihat secara keseluruhan, adalah cerita tentang bagaimana Tuhan sangat mengasihi. Dan Tuhan mau tunjukkan kasihnya yang besar itu kepada bangsa yang dia sudah pilih. Dia mau tunjukkan bahwa walaupun bangsa yang dia pilih itu melakukan banyak pelanggaran dan lari jauh dari dia, tapi setiap kali mereka mau kembali, Tuhan pulihkan kembali keadaan mereka. Minggu lalu kita bahas tentang 3 aspek ini, hati kita untuk Tuhan. Bagaimana kita mau punya hati yang mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita juga mau berpegang teguh kepada janji setia Tuhan. Dan bagian yang ketiga adalah kita mau kembali, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bagian ketiga ini adalah bagian yang saya akan membahasnya pada minggu pagi hari ini. Saudara-saudari yang saya dalam Tuhan, Yeremia pasal 1 ayat 1-3 berkata demikian. Yeremia pasal 2 ayat 1-3 dikatakan sana, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada ketaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungarang dan hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saya yakin kitab Yeremia inilah kitab yang sangat cocok, tepat untuk kita baca pada waktu-waktu seperti ini. Karena ini adalah cerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi umatnya, dan bagaimana dia tidak berubah ketika umatnya itu tidak mengikuti dia, tidak mengasihi dia dengan sesungguhnya. Pada masa-masa ini banyak kita mungkin membutuhkan kepastian. Banyak kita membutuhkan dorongan kasih yang begitu besar. Banyak kita membutuhkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat di masa lalu. Dan kitab Yeremia adalah kitab yang tepat untuk kita baca dan pelajari bersama-sama. Ada satu pertanyaan bagi kita semua di sini. Waktu ayat tadi mengatakan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi Tuhan mengingat pada waktu Israel dibawa olehnya melalui Musa keluar dari Mesir, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Ada proses 40 tahun yang mereka harus jalani di padang belantara supaya mereka bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bapak dan Saudari, ini bukan waktu yang singkat. Kalau kita lihat timeline-nya, kita akan lihat bahwa masa di mana Yeremia berkata itu kurang lebih tahun 586 sebelum Masehi. Di sana dikatakan bahwa itu menjelang kejatuhan kerajaan Yehuda tahun 586. Sementara peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir itu terjadi sekitar antara 1446 sampai 1406 sebelum Masehi. Jadi ada rentang waktu 800 tahun lebih orang Tuhan masih mengingat hal-hal yang terjadi kepada bangsa yang dia pilih. Kalau kita lihat yang selanjutnya, keluaran atau peristiwa keluaran bangsa Israel, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, memakan tempat yang cukup banyak dalam 5 kitab pertama Taurat, yaitu Exodus, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 40 tahun. Itu adalah cerita yang cukup panjang yang diceritakan oleh kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada timeline-nya di sana, kita bisa lihat di mana mereka ada di Gurun Sinai, mereka di padang gurun, mereka ada di tempat-tempat yang berputar-putar selama 40 tahun itu, sebelum mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian pada zaman Yosua. Saudara-saudari, ada pertanyaan dari saya, dari kita semua mungkin. Apakah benar? Apakah bangsa Israel itu benar-benar
mengasihi Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan seperti yang Tuhan katakan di Yeremia pasal 2 tadi. Aku mengingat kasih-Mu, aku mengingat kesetiaan-Mu. Pada waktu itu Israel kudus bagi Tuhan. Apakah benar bangsa Israel itu mengasihi Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan pada waktu mereka sedang berada di padang gurun? Kita bisa lihat jawabannya dari sebuah gambar ini. Ini adalah kurang lebih kemungkinan rute Exodus keluar bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka mulai di daerah Mesir di dekat Rameses ya, di daerah tanah Goshen. Nah, di titik yang ketiga, ya nomor 3, Pihahirot itu, di situ saja bangsa Israel sudah bersungut-sungut. Pada waktu itu Fir'aun di kitab Keluaran menyuruh tentaranya mengejar bangsa Israel yang mau nyebrang dari Laut Tebrau. Dan mereka tiba di Pihahirot dan mereka sudah melihat kereta-kereta berkuda pasukan dari Mesir sudah ingin menangkap mereka dan menghancurkan mereka. Dan orang Israel pada waktu itu bilang, buat apa kami mati di sini? Mendingan kami ada di Mesir, kami makan dengan puas dan sebagainya. Di situ saja mereka sudah bersungut-sungut. Kemudian kita lihat yang kedua di Mara, daerah Mara. Itu waktu mereka berhadapan dengan situasi air yang mereka peroleh, air yang pahit yang tidak bisa diminum. Mereka kemudian bersungut-sungut dan mempertanyakan kepada Musa tentang hal tersebut. Kemudian kita lihat lagi di Rafidim, ya titik yang ke-6 atau yang ke-7. Itu saat di mana mereka sama sekali nggak punya air. Kering korontang, dan mereka bilang, mendingan kami balik lagi aja ke Mesir. Dan sebagainya, dan sebagainya. Puncaknya adalah ketika mereka tiba di Gunung Horeb, yaitu Gunung Sinai. Saat Musa waktu itu naik ke atas Gunung Sinai dan menerima hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Pada waktu dia kembali, orang Israel sudah membuat patung anak lembu emas. Dan mereka membuat korban bakaran di atas di depan patung lembu emas tadi. Dan itu sangat mengecewakan dan itu sangat mencederai hati Tuhan. Dan yang terakhir kalau kita mau coba highlight lagi, waktu mereka ada di Kades Barnea, pada waktu itu Musa mengirim 12 pengintai, termasuk diantaranya Joshua dan Kaleb. Dari 12 yang dikirim, 10 mengatakan, gak mungkin kita bisa menguasai tanah Kanaan. Karena di sana orangnya besar-besar, kita seperti belalang di hadapan mereka dan sebagainya. Negatif semua. Mereka kehilangan iman padahal mereka sudah dituntun dan disertai oleh Tuhan begitu panjang. Saudara-saudari, pertanyaan saya tadi adalah, apakah benar bangsa Israel mengasihi Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan pada waktu mereka di padang gurun? Dengan melihat track record-nya, kejadian-kejadian yang mereka alami, hal-hal yang mereka lakukan pada waktu mereka di padang gurun. Saya boleh katakan di sini, mereka tidak mengasihi sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak hidup dengan kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, lalu mengapa? Pertanyaan saya, Tuhan tetap mengatakan bahwa aku mengingat kasih-Mu. Aku mengingat kesetiaan. Aku memandang kamu pernah hidup kudus di hadapan. Ini adalah sebuah ungkapan di mana Tuhan mau mengatakan bahwa apapun keadaan bangsa pilihan, apapun keadaan bangsa yang dia sudah pilih dan mengadakan perjanjian dengan, dia tetap mengasihi mereka. Dia tetap mau mereka, walaupun jatuh, bisa dipulihkan kembali. Ini adalah bukti bahwa buku Yeremia berisi tentang kasih Tuhan yang sangat besar. Kebaikan Tuhan yang Tuhan terus mau nyatakan kepada bangsa Israel. Saudara-saudari, kalau kita sudah lihat gambar ini, di mana berkali-kali orang Israel melakukan pelanggaran di depan Tuhan. Kepada Musa sebagai representasi orang yang Tuhan pilih. Dan kepada Tuhan sendiri dengan mempersembahkan korban bakaran di atas patung lembu emas. Kita lihat, Paulus bahkan dengan lebih detail di dalam suratnya di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Di sana dia mengatakan kepada kita beberapa hal yang menjadi kesalahan dan dosa bagi bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu, ya, Paulus menuliskan kepada kita semua tentang keadaan ini.
Ya, kita akan baca sama-sama 1 Korintus Baik, pasal baik, baik. 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka tewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dimenangkan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini adalah sebuah pengajaran Paulus atau peringatan Paulus yang diberikan kepada jemaat di Korintus, yang dia flashback kembali pada waktu Israel sedang dalam perjalanan masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka pada waktu itu jatuh dalam begitu banyak dosa di hadapan Tuhan. Dan semua hal itu dituliskan, menurut Paulus adalah supaya itu menjadi peringatan bagi kita. Bagi kita pada waktu Paulus menulis surat itu kepada orang-orang Korintus, dan boleh dikatakan juga bagi kita hari ini yang membaca surat Paulus untuk jemaat di Korintus yang hidup pada masa itu. Jadi, kejadian yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir di padang gurun masih relevan untuk menjadi peringatan bagi kita hari ini. Bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita supaya kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dirancangkan dalam hidup kita tidak hilang, tidak sirna karena kejahatan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat secara lebih detail di 1 Korintus pasal 10 tadi, ayat yang pertama, ada yang menarik saya mau kita lihat di sini. Ayat pertama dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui, dalam bahasa Indonesianya. Aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam terjemahan New International Version dalam bahasa Inggris, NIV, dikatakan, for I do not want you to be ignorant of the fact. Ya, dikatakan sana, for I do not want you to be ignorant. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya dari NIV, sana terjemahan yang tepat adalah aku tidak mau, ya, I do not want you. Aku tidak mau engkau tidak peduli, ignorant. Atau terjemahan bahasa sehari-harinya, aku tidak mau engkau tidak mau tahu. Kalau bahasa kita mungkin aku tidak mau engkau malas tahu. Kamu harus tahu. Jadi ini mengandung satu pengertian yang menurut saya sangat dalam. Bagi banyak orang, Alkitab mungkin sebuah pilihan. Kalau dibaca, syukur, menguatkan. Kalau nggak dibaca, ya nggak apa-apa. Tapi ada sebuah hal yang mendesak bagian ini. Waktu Paulus mau bicarakan tentang kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel dan mengajarkannya kepada orang-orang di Korintus, dia katakan apa? Aku tidak mau kamu tidak peduli. Aku tidak mau engkau tidak mau tahu. Makanya di Indonesianya dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui. Kita mesti menjadikan hari ini Alkitab sebagai pelajaran, bukan sebuah opsional. Pelajaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti para pendahulu kita. Makanya saya katakan kitab Kejadian orang Israel pada waktu itu
keluar dari tanah Mesir, masih relevan untuk kita bisa tarik sebagai pelajaran hari ini. Itu tidak terjadi kepada kita, itu terjadi ribuan tahun yang lalu, hampir 3.500 tahun yang lalu. Tapi itu masih relevan untuk kita pelajari supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, di mana Tuhan sudah begitu baik, tapi kita atau orang-orang yang sudah Dia pilih justru melupakan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini persis sama dengan yang tertulis dalam Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 10. Di sana dikatakan demikian buat kita. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia kepada Yeremia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya itu, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan berikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Masa itu saja, mereka gagal untuk melihat. Israel sudah dihancurkan lebih dulu oleh orang-orang Asyur pada tahun sekitar tahun 700-an. Yehuda yang sudah melihat kejatuhan Israel, saudaranya di bagian utara, 10 saudaranya, 10 suku di kerajaan Israel. Bahkan pergi lagi bersundal. Alkitab menuliskan dengan kata bersundal, artinya mereka menyembah Allah-Allah yang asing. Menikahi perempuan-perempuan asing, sehingga mereka menyembah dewa-dewa mereka. Apa yang terjadi kepada Israel, akhirnya terjadi juga kepada Yehuda. Karena Yehuda gagal untuk melihat dan belajar dari apa yang terjadi kepada Israel, saudara. Saudara-saudara dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada 5 pelanggaran yang kalau kita mau lihat dari surat tadi 1 Korintus 10 ayat 1-11. Ada 5 paling tidak yang saya catat dosa dan pelanggaran Israel di padang gurun. Yang pertama adalah mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka mengingini hal-hal yang jahat. Mari kita baca sama-sama Bilangan 11 ayat 4-7. Bilangan 11, mari kita buka Alkitab kita ke kitab Bilangan, karena itu tercatat di Bilangan pasal 11 ayat 4-7. Di sana dikatakan orang-orang bajingan. Waduh, bahasanya kurang enak banget ya. Karena kata bajingan ini hanya ditulis untuk mungkin kelompok orang yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi mungkin ya. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satupun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Ya, pernah lihat ketumbar nggak? Bukan sesuatu yang enak untuk dimakan ya. Bukan sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu loh. Seperti itulah burung roti ya, mana itu. Dan orang Israel komplain. Mereka inginnya apa? Inginnya ada daging, ikan, bawang merah, bawang putih, mentimun, semangka. Ini kayaknya mau lalapan. Ya. Mereka lupa bahwa waktu mereka mengalami semua itu, status mereka adalah budak. Dan mereka menderita. Waktu Tuhan bebaskan, mereka malah minta apa? Balik kembali. Inilah yang dikatakan menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka tidak bersyukur bahwa mereka dikasih mana dan juga burung puyuh sebenarnya. Untuk mencukupi kebutuhan
makan mereka sepanjang mereka berjalan di padang gurun. Berapa banyak kita kadang-kadang juga jatuh dalam hal ini. Kita mengingini hal-hal yang jahat dalam artian kita tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Hal kedua, mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Keluaran pasal 32, sana dikatakan Keluaran pasal 32, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, dari gunung Sinai maksudnya, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepada." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, lalu dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tulangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakar dan korban selamatan. Sudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini kalau kita lihat kronologisnya, mereka sampai di Gunung Sinai itu hanya sekitar 45 hari dari Mesir. Setelah mereka keluar tadi dari Masa, Meriba, kemudian Afidim sampai di Sinai. Itu hanya sekitar 45 hari. 45 hari mereka sudah lupa kebaikan Tuhan. Mereka bikin Tuhan yang lain dari anak lembu emas. Bayangkan betapa hati bangsa Israel mudah sekali berpaling dari Tuhan. Itulah dosa dan pelanggaran Israel yang kedua. Yang ketiga, percabulan. Di Bilangan, pasal 25, ayat ke-1 sampai ayat ke-9. Bilangan pasal 25. Kita buka ke sana. Ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Sementara itu Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Jadi, yang selanjutnya adalah mereka di tempat yang lain di Sitim, ketika mereka sudah jalan lebih jauh masuk, mereka mulai mengawini perempuan-perempuan asing. Yang akhirnya membuat mereka menyembah Allah-Allah asing. Ini sama saja dengan penyembahan berhala, tapi didahului dengan percabulan, karena mereka menikahi atau mengawini perempuan-perempuan yang tidak mengenal Allah. Saudari, yang keempat, peristiwa yang keempat juga adalah mereka mencobai Tuhan. Di Bilangan pasal 21, ayat 4 sampai 9. Bilangan pasal 21, ayat 4 sampai ayat 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa Israel lebih menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bagian ini mereka cobai Tuhan.
mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan. Ya, mereka mempertanyakan kepada Musa, kenapa mereka dibawa keluar dan sebagainya. Dan itu membuat Tuhan murka. Nah, akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka ular berum, dan akhirnya orang-orang yang digigit oleh ular itu menjadi mati. Yang terakhir, dosa dan pelanggaran mereka adalah di Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bilangan pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan isi serta anak-anak kami jadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ayat kedua, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Padahal ini belum lama mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, itu yang terjadi kepada orang-orang Israel. Mereka buat banyak pelanggaran, 5 pelanggaran besar, menginginkan hal yang jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, perzinahan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Hari ini, apakah kita bisa melihat lebih jauh apa yang terjadi kepada hidup mereka? Ini tadi yang kita baca bersama-sama. Ya, menginginkan hal-hal yang jahat. Ya, kita nggak mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Hari ini. Kita mungkin membandingkan apa yang kita terima dengan orang lain terima. Kita nggak merasa puas dengan apa yang hari ini sedang kita jalani dalam hidup ini. Sehingga akhirnya kita komplain. Mereka, orang Israel, terima mana. Itu adalah satu-satunya makanan yang Tuhan berikan di tengah padang gurun yang tidak ada apa-apanya. Itu yang membuat mereka hidup. Tapi bayangkan, mereka malah membandingkan dengan keadaan mereka waktu di Mesir. Ini adalah hal yang jahat. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Hari Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan kepada kita mungkin rumah tangga, pasangan, anak-anak. Betapa sering kita komplain, betapa sering kita membandingkan dan menginginkan hal-hal yang lain yang lebih daripada apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saya nggak bilang bahwa berarti kita nggak usah melakukan hal-hal yang lebih daripada apa yang kita sedang kerjakan hari ini. Yang saya maksudkan di sini adalah kita dikatakan sana ada orang-orang yang bajingan, kalau Bilangan 11 bilang, yang kemasukan nafsu rakus. Ada keinginan untuk lebih, ada keinginan untuk bisa melakukan yang lebih daripada apa yang mampu kita lakukan. Itulah yang kemudian membuat kita menginginkan hal yang jahat. Yang kedua tadi kita baca, menyembah berhala. Hari ini banyak, mungkin berhala tidak lagi dalam bentuk patung-patung, sesuatu yang totem-totem yang kelihatan, simbol-simbol. Tapi lebih banyak kepada keinginan-keinginan. Hasrat-hasrat dalam diri. Ya. Dan melanggar perintah Tuhan. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu, dimulai ketika mereka mengawini perempuan-perempuan bangsa asing. Ketika mereka kawin dengan bangsa asing, maka mereka ikut sistem atau ikut kepercayaan daripada perempuan-perempuan asing itu. Dan akhirnya mereka menyembah kepada Allah-Allah yang asing, kepada berhala-berhala. Itulah yang kita mulai mungkin dalam hidup ini sekarang. Ketika kita tidak memikirkan apa yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, maka kita gampang sekali jatuh dalam penyembahan berhala. Yang ketiga, dan yang selanjutnya kita bisa lihat, cabulan, kemudian ada mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Ya. Yang menarik adalah, di antara semua banyak pelanggaran-pelanggaran tersebut, 1 Korintus 10 yang dicatat oleh Paulus. Kalau kita kembali ke Yeremia, Tuhan tuh selalu punya cara untuk mengingatkan umatnya. Yeremia pasal 3 ayat 12-15.
Yeremia pasal 3, 12-15. Pergilah menyerukan perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Akuilah kesalahanmu. Engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan aku akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Hari Tuhan bilang apa? Kembalilah. 2 kali sebut. Di tengah-tengah dibilang, akuilah kesalahan. Kembalilah. Ini adalah cara Tuhan untuk bangsa Israel yang sudah jauh, yang Alkitab bahkan tulis murtad dari Tuhan. Kembali. Kata yang dipakai untuk menuliskan kata kembalilah adalah dalam bahasa Ibrani-nya suf, yang berarti berputar atau berbalik kembali. Itu kata dasar dari tesufah dalam kata benda, yaitu artinya pertobatan. Ya, suf yang artinya berputar atau berbalik kembali. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 26 ayat 20, ketika Paulus bicara tentang pertobatan, itu pertobatan ada hubungan dengan berbalik kepada Allah dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan tersebut. Jadi Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita berputar kembali atau berbalik kembali dari cara hidup kita yang salah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih itu dalam Tuhan. Ada 3 area yang kita mesti melihat dan kembalikan hati kita. Pertama, hati dan pikiran kita. Kalau kita mulai meremehkan berkat-berkat Tuhan, kalau kita mulai membandingkan apa yang kita terima dengan orang lain terima, atau bahkan kita mulai berpikir, kok saya jadi orang Kristen susah ya? Sementara orang nggak takut Tuhan, berkatnya banyak. Tuhan berkati kayaknya, mudah banget mereka cari duit, dan sebagainya. Kita mulai punya hati dan pikiran yang menginginkan hal yang jahat. Mari kita bertobat. Mari kita syukuri apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Sepanjang itu kita terima dengan halal, dengan cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga perlu melihat pertobatan kita dalam perkataan kita. Betapa sering dan betapa mudah dalam situasi yang sulit, kita bersungut-sungut. Keadaan begini, ya beginilah, begitu. Kita mudah sekali. Kita mudah tergoda untuk bersungut-sungut. Saya suka memperhatikan sosial media ya. Kalau ada kesalahan dibuat oleh public figure, entah itu kelompok yang satu atau kelompok yang lain, selalu ada komentar-komentar di bawahnya yang akan membuli, ya, yang akan merendahkan, yang akan mengolok-olok dan sebagainya. Hari ini mudah bagi kita di situasi yang sulit, kita bersungut-sungut. Kita membandingkan antara apa yang sudah kita terima dengan orang lain terima. Perkataan kita juga bisa mencobai Tuhan. Betapa banyak kita hari ini meremehkan keadaan. Sehingga, kalau saya ikut Tuhan, nggak mungkin saya akan sakit. Tanpa kita menjaga mungkin kehidupan kita, kesehatan kita dalam situasi pandemi corona ini. Saya mau katakan di sini bahwa ada sudah mulai pelonggaran PSBB ya dan sebagainya, ada menuju ke new normal yang kita juga belum tahu sebenarnya seperti apa new normal dengan kebiasaan yang baru. Tapi kita nggak boleh meremehkan keadaan. Kita mencoba Tuhan, anak Tuhan nggak mungkin sakit. Dengan kuasa Tuhan Yesus kita akan sehat senantiasa. Amin, itu keyakinan. Tapi keyakinan tanpa ada tindakan juga itu sia-sia. Kalau kita nggak pakai masker, kalau kita nggak menjaga kesehatan, kalau kita datang ke kumpulan orang-orang banyak dan tidak memperhatikan protokol kesehatan, saya percaya Tuhan juga nggak akan bekerja untuk orang-orang yang seperti itu. Jangan mencoba itu. Yang ketiga, dalam perbuatan, di ada perzinahan dan percabulan. Tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Mudah bagi kita hari ini untuk jatuh ya. Hari ini orang dalam banyak online di internet. Dan saya mau katakan internet juga tidak semua positif. Ada hal-hal yang negatif. Ada konten kekerasan.
Ada konten yang juga isinya adalah hal-hal yang pornografi, yang membuat kita akan tergoda untuk jatuh dalam pikiran-pikiran cabul dan bahkan akhirnya perzinahan. Saudari, mari kita jaga supaya hati dan pikiran, perkataan serta perbuatan kita juga terus kita pastikan untuk dalam pertobatan. Saya mau kita lihat gambaran ini bahwa hati dan pikiran kita harus selalu ditujukan kepada rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Mudah bagi kita komplain, mudah bagi kita bersungut-sungut, tapi menjadi satu hal yang luar biasa kalau di dalam situasi yang sulit kita masih bisa bersyukur sama Tuhan. Menerima segala berkat Tuhan dengan sukacita. Mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan pada saat ini. Dan juga hati dan pikiran kita yang damai karena ada Tuhan di dalam. Hari ini, di perkataan kita, kita memuji Tuhan dan mengucap syukur dalam segala situasi. Kita bisa mengatakan hal-hal yang menakutkan buat orang, harus begini, harus begitu, tapi kita bisa memilih juga untuk memuji Tuhan senantiasa. Mengucap syukur dan segala sesuatu. Itu akan membuat banyak perbedaan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kita. Perkataan yang murni, yang membuat orang lain terdorong dan punya kasih karunia. Kata-kata pujian, kata-kata dorongan, kata-kata yang memberi semangat kepada orang satu sama lain. Tindakan kita juga apa yang membuat hati kita, hidup kita bisa terjaga dan tidak jatuh dalam seperti bangsa Israel jatuh. Terbuka atas godaan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Semua kita punya kelemahan. Nggak mungkin nggak ada kelemahan. Satu-satunya cara untuk kita berubah adalah buka. Itu ada kesempatan untuk orang lain membantu kita. Untuk orang lain tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, kita bilang, jika kita tidak mengakui dosa kita, maka kita adalah pendusta. Dan kebenaran tidak ada pada diri kita. Mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, adalah syarat untuk kita bisa kembali kepada Tuhan tadi. Yeremia pasal 3, 2 kali dikatakan kembalilah. Akuilah kesalahanmu, kembali. Itulah cara Tuhan untuk memastikan umatnya yang sudah jauh bangsa pilihannya untuk kembali kepada Dia. Tidak akan kita apalagi untuk memprioritaskan Tuhan, hadir dalam tiap pertemuan ibadah. Saya percaya hari ini, apapun keadaannya, tidak mengurangi sukacita kita untuk datang. Saya sangat menghargai setiap saudara-saudari, teman-teman semua, yang betul-betul mau belajar, menyisihkan waktu. Kita sudah 3 bulan lewati ini. Awal-awal pertama kita krisis, kita nggak tahu bagaimana caranya nge-zoom. Kita nggak tahu caranya install dan sebagainya. Tapi saya memuji Tuhan hari ini. Setiap orang punya semangat, sukacita untuk datang, walaupun hanya secara virtual. Walaupun kadang-kadang suara yang nyampe mungkin putus-putus, tapi tidak menghalangi sukacita kita hadir di dalam persekutuan. Terakhirlah memberi buat Tuhan dengan sukacita dan rela. Kalau kita hari ini masih diberi kelebihan, mari kita beri karena Tuhan yang utama dalam hidup kita. Mari kita beri dengan sukacita juga karena apa yang kita bisa berikan sebenarnya berasal dari Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, hari ini dapatkah kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup? Dapatkah kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Mari kita tanya kepada kita, kalau kita hari ini bisa melihat kebaikan Tuhan, apa yang kita bisa lakukan untuk merespon kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Saya mau tutup. Seperti Tuhan terus memperlihatkan kebaikannya kepada bangsa Israel, agar mereka dengan satu tujuan, bisa kembali kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada kita hari ini. Agar kita punya kesempatan untuk bisa kembali, berputar, bertobat, dan menjadi berkat bagi orang banyak. Saudari, mari kita ambil kesempatan kita hari ini. Waktu kita masih diberikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita ambil ini kesempatan untuk mengubah hidup kita. Memperbaiki hidup kita. Kembali kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada satu pujian yang akan dinaikkan oleh saudara kita Itin. Hidup ini adalah kesempatan.
layani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah melihat hari ini bahwa kebaikan-kebaikan yang Engkau tunjukkan kepada kami, yang kami tadi belajar dan melihat lewat peristiwa Israel dipimpin dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Engkau memaksudkan kebaikan-kebaikan-Mu diterima supaya bangsa Israel bisa berbalik kembali kepada Engkau Tuhan. Hari ini kami juga mengerti bahwa Engkau memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami dalam hidup kami hari ini, yang sedang kami jalani. Bahwa Engkau memberkati kami, Tuhan. Bahwa Engkau menjaga hidup kami. Bahwa Engkau mau terus memberikan kepada kami kesempatan. Supaya kami bisa kembali berbalik kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan waktu kami bisa berbalik kepada Engkau, Engkau mau jadikan kami bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih bahwa pengampunan-Mu selalu lebih besar, Tuhan, daripada semua pelanggaran kami. Sehingga pengampunan-Mu menjadi sempurna untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menguatkan kami dan terus memimpin kami untuk melihat hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.